Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar, NPM 212308374, nomor absen 05, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengenai kependudukan. Kata penduduk ini sering kita dengar di televisi saat pembacaan berita, saat membaca buku PKN, ketika guru menerangkan materi geografi dan keadaan-keadaan lainnya. Akan tetapi, sudahkah kita memahami dengan baik apakah itu penduduk? Bagaimana pengertian penduduk yang tepat, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan kependudukan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan dengan jelas dan terperinci apa yang dimaksud dengan penduduk dan beberapa poin terkait dengan kependudukan. Untuk menghemat waktu, mari kita simak uraian selengkapnya di bawah ini. Secara etimologi, kata penduduk sebenarnya merupakan kata turunan dari kosakata duduk, yang berarti meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Ada beberapa macam cara dan namanya seperti bersila atau bersimpuh. KBBI Kemendikbud, dari kata duduk ini lahir beberapa turunan dari kata antara lain duduk-duduk, menduduki, mendudukan, terduduk, penduduk, pendudukan, kedudukan, berkedudukan, dan sekedudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Adapun mengenai definisi penduduk yang lebih spesifik dan mengenai sasaran terbagi menjadi dua pengertian. Penduduk adalah orang yang tinggal, bermukim, atau menempati sebuah daerah wilayah tertentu. Penduduk adalah manusia yang berdasarkan hukum memiliki hak penuh untuk tinggal atau menempati suatu daerah atau wilayah. Adapun yang dimaksud memiliki hak secara hukum yakni memiliki bukti kewarganegaraan seperti surat resmi untuk tinggal atau menempati suatu daerah wilayah tertentu. Adapun cabang ilmu sosiologi mendefinisikan penduduk sebagai kumpulan atau sejumlah manusia yang mendiami suatu wilayah geografi atau kawasan tertentu. Dan saat ini saya akan membahas tentang kependudukan di daerah Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan adalah suatu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Balangan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan pada bagian garis bujur timur Kalimantan Selatan. Berdasarkan data geografis, maka Kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas Trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dan Gunung Hauk merupakan puncak dari gunung tertinggi di Kabupaten Balangan dengan ketinggian mencapai 1325 mdpl. Secara administratif, Gunung Hauk berada di Desa Ajo, Kecamatan Tebing Tinggi. Dan batasan wilayah di Kabupaten Balangan ialah sebelah utara, yaitu Kabupaten Tabalong, dan di sebelah timur Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sebelah selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di bagian barat adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Luas wilayah Kabupaten Balangan adalah 1819,75 km persegi yang terdiri dari 8 kecamatan dan 160 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Halo dengan luas 659,84 km persegi. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lambihong dengan luas 96,96 km persegi. Kabupaten Balangan dengan sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, jumlah Kabupaten Balangan pada tahun 2017 ada Kecamatan Lampihong 17.535 jumlah penduduk, Batumandi 17.946 penduduk, Awayan 13.716 penduduk, Tebing Tinggi 6.783 penduduk, Paringin 19.093 Paringin Selatan 13.031 penduduk, Juai 18.076 penduduk, Halong 21.323 penduduk. Dan jumlah penduduk Balangan tahun 2017 ialah 127.503 penduduk. Dan pada tahun 2018 Kabupaten Balangan meningkat menjadi 1.290
perlahan meningkat sekitar 2.000 orang, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Balangan adalah 131.428 penduduk, sangat meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Ada sekitar 2.000 penduduk yang meningkat di Kabupaten Balangan. Yang dimaksud dengan kependudukan adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk sendiri merupakan persoalan penting bagi sebuah negara karena dampaknya sangat besar terhadap kemajuan negara. Suatu negara biasanya membuat batas aman skala kepadatan penduduk di wilayah masing-masing, misalnya 100 per 1 km persegi. Jika jumlah penduduk melebihi batas tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk yang terlalu padat pada suatu wilayah akan membawa banyak dampak negatif bagi perekonomian di wilayah tersebut maupun kondusivitas lingkungan sosialnya. Efek buruk yang ditimbulkan dapat berkesinambungan, misalnya karena jumlah penduduk yang terlalu padat di suatu wilayah, maka lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pencari kerja. Akibatnya akan muncul banyaknya pengangguran di wilayah tersebut. Demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, para pengangguran tadi akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi seperti ini akan rawan muncul berbagai aksi kriminal seperti pencurian dan penipuan. Dampak negatif lainnya adalah meningkatnya angka kemiskinan, kelaparan, kemacetan, dan lain-lain. Maka dari itu, sudah sepatutnya suatu negara memberikan perhatian serius pada masalah ini. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk? Untuk kita ketahui bersama, setidaknya ada 10 faktor penyebab kepadatan penduduk. Yang pertama, faktor kelahiran. Ini merupakan faktor utama dan yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Di Indonesia, banyak masyarakat yang beranggapan banyak anak, banyak rezeki. Anggapan seperti ini dapat mendorong setiap pasangan suami istri untuk menambah jumlah anaknya dengan keyakinan itu akan meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Padahal, seperti kita ketahui, kebutuhan hidup layak di masa kini sangat banyak. Contohnya, di Tiongkok, pemerintahnya menerapkan kebijakan satu anak, artinya setiap pasangan suami istri yang memiliki jumlah anak lebih dari satu, maka akan dikenakan denda uang senilai dengan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri, pemerintah gencar mensosialisasikan program KB, keluarga berencana, untuk mengendalikan angka kelahiran di wilayah Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kondisi ekonomi yang lebih baik di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk tinggal di sana. Misalnya OMR di Kabupaten A jauh lebih tinggi dibanding OMR di Kabupaten B. Yang terjadi adalah orang-orang dengan usia produktif di Kabupaten B akan banyak yang berpindah ke Kabupaten A agar bisa mendapat upah kerja yang lebih besar. Ini akan menimbulkan ledakan jumlah penduduk di Kabupaten A dengan tiba-tiba. Ledakan penduduk ini malah menyebabkan berkurangnya lapangan kerja di Kabupaten A yang akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kasus seperti ini, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya berwirausaha dibanding mencari kerja. Faktor yang ketiga adalah faktor iklim dan kondisi alam. Iklim dan kondisi alam di suatu daerah dapat mempengaruhi potensi daerah tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti kita ketahui, di belahan dunia ini terdapat iklim dan kondisi alam yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri memiliki iklim tropis dan kondisi alam yang mendukung baik dari segi tanahnya yang subur maupun lautnya yang luas, kaya akan ikan. Kondisi seperti ini menjadikan wilayah Indonesia cocok untuk mengelola pertanian maupun perikanan sehingga menarik bagi warga negara lain untuk pindah ke Indonesia. Faktor yang keempat adalah faktor sosial. Keadaan lingkungan sosial yang berkondusif dan cenderung aman atau populer menjadi salah satu daya tarik bagi seorang untuk menetap di suatu wilayah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk menjaga keadaan kondusif tersebut tetap berlangsung meski jumlah pendatang baru di wilayah tersebut bertambah. Dalam hal ini, diperlukan peraturan khusus dari pemerintah setempat, misalnya terkait pendataan atau izin mendirikan bangunan. Yang kelima adalah faktor bencana alam. Terjadinya musibah berupa bencana alam di suatu daerah dapat mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga keadaan kembali normal.
Hal ini memang bisa memicu ledakan penduduk untuk jangka pendek maupun jangka panjang, namun diperlukan kebijaksanaan untuk menyikapinya. Pemerintah dapat menyiapkan anggaran khusus bencana alam dan juga menyiapkan sebuah lokasi evakuasi yang dilengkapi berbagai fasilitas untuk menjamin kesejahteraan pengungsi demi berjaga-jaga jika terjadi bencana alam sewaktu-waktu. Faktor yang keenam adalah faktor krisis keamanan. Jika terjadi krisis keamanan di suatu daerah, baik itu skala regional maupun nasional, maka dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar untuk mencari lokasi aman hingga konflik reda. Misalnya saat terjadi perang atau pemberontakan. Bisa juga karena terjadinya bentrok antara suku atau etnis. Hal seperti ini banyak terjadi di dunia. Yang terbaik adalah dengan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa memicu konflik yang mengakibatkan krisis keamanan. Yang ketujuh adalah faktor keyakinan atau faktor agama. Ajaran setiap agama berisi perintah dan larangan demi kebaikan dan keselamatan umatnya. Ada pesugihan suatu tempat atau wilayah dan juga tuntunan untuk menuju tempat tersebut dalam rangka ibadah. Karena itu memang bagian dari ajaran agama, maka setiap penganut agama pasti akan berusaha menjalankannya. Memang hal ini bisa menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. Namun umumnya hanya bersifat jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah kebijakan pemerintah dengan mengikutsertakan para tokoh agama untuk berupaya tetap menjaga kondusivitas wilayah selama berlangsungnya kegiatan ibadah tersebut. Contohnya, kasus banyak muslim dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedelapan adalah faktor adat atau budaya. Adat budaya juga dapat dipengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah ke daerah lain. Adanya sanksi adat ataupun sanksi sosial bagi orang yang tidak mengikuti adat tersebut berupa cibiran atau pengucilan juga menjadi pendorong seseorang untuk tetap menjalankan adat tersebut. Di daerah tertentu seperti pedesaan, hal seperti ini masih banyak terjadi di mana seorang dituntut untuk merantau mencari penghidupan ke daerah lain seperti perkotaan. Faktor yang ke-9 adalah faktor kebijakan instansi. Baik instansi pemerintah ataupun swasta memiliki kebijaksanaannya masing-masing. Kebijaksanaan itu tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat positif, namun ada kalanya kebijakan tersebut malah memberikan dampak yang sebelumnya tidak diharapkan. Misalnya kebijakan sebuah perusahaan swasta yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut. Semula tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya karyawan datang terlambat karena hal alasan transportasi, namun tanpa disadari jumlah penduduk kabupaten tersebut meningkat pesat karena banyak karyawan yang semula berasal dari luar kabupaten terpaksa menetap di kabupaten tersebut. Faktor ke-10 adalah faktor momen tertentu. Sebuah momen seperti hari raya, tahun baru, dan akhir pekan bisa mendorong banyak massa untuk berpindah tempat. Meski biasanya hanya bersifat sementara waktu, namun kegiatan ini bisa berlangsung berulang-ulang setiap kali momen tersebut berlangsung. Karena sifatnya yang sementara, tampaknya faktor ini tidak akan berdampak terlalu parah terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Namun demikian, pemerintah juga tetap harus memperhitungkan dan membuat berbagai persiapan untuk menjaga kondusivitas selama berlangsungnya momen tersebut. Itulah beberapa faktor penyebab kepadatan penduduk. Memang tak selamanya jumlah penduduk yang banyak selalu berdampak negatif, karena dengan pengelolaan kualitas SDM yang baik ditambah kebijakan pemerintah yang tepat, maka jumlah penduduk yang banyak dapat memberikan keuntungan tersendiri seperti menambah pemasukan devisa, memperkuat kekuatan suatu negara, dan menciptakan suatu masyarakat yang modern. Namun, alangkah baiknya jika populasi penduduk tetap terkontrol pada batasnya, sehingga tercipta suasana kondusif dan pemerataan ekonomi di setiap daerah. Itu semuanya hanya bisa terwujud dengan pemahaman yang benar pada masyarakat dan peran serta pemerintah untuk mengatur penduduknya. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang kependudukan di Kabupaten Balangan dan faktor-faktor bagaimana penduduk itu bisa meningkat. Kalau kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.